Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau sukses itu cuma buat mereka yang punya IQ super tinggi? Hari ini kita bakal bedah tuntas mitos itu. Kita akan lihat ada satu faktor kunci yang seringkali jauh lebih penting daripada sekedar pintar di atas kertas. Yuk kita mulai. Kita tuh sering banget kan lihat cerita tentang orang-orang jenius dengan IQ selangit dan langsung mikir, ya pantas aja mereka sukses. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, kalau gitu kita yang IQ-nya biasa-biasa aja gimana nasibnya? Nah, anggapan kayak gini ternyata keliru banget. Tapi emang benar IQ itu segalanya. Kalau kita terlalu fokus sama IQ, kita jadi nggak lihat dimensi kecerdasan lain yang justru jadi penentu utama buat sukses di dunia nyata. Ini semacam blind spot yang tanpa sadar bisa menghambat karir kita loh. Nah, biar gambarannya lebih utuh, yuk kita dalemin sebuah model yang jauh lebih komprehensif. Model ini dikembangin sama psikolog Robert Sternberg. Percaya deh, ini bakal mengubah cara Anda memandang kecerdasan selamanya. Teorinya, ini namanya teori triarkis kecerdasan. Jadi, menurut Sternberg, pinter itu nggak cuma satu jenis, tapi ada tiga. Dan orang-orang yang paling sukses itu adalah mereka yang jago menyeimbangkan dan menggabungkan ketiganya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, analitis. Ini tuh kecerdasan yang diukur pakai tes IQ dan nilai-nilai di sekolah. Kedua, kreatif. Ini kemampuan buat nemuin ide-ide baru, think outside the box. Dan yang ketiga, ini dia jagoannya. Praktis atau yang sering kita sebut street smart. Kemampuan buat bikin sebuah ide jadi kenyataan di dunia nyata. Coba deh kita pikirin. Sistem pendidikan kita dari SD sampai kuliah itu hampir seluruhnya cuma fokus ke satu jenis kecerdasan tadi, analitis. Dan ternyata fokus di satu hal ini aja ada batasnya loh, terutama kalau sudah masuk dunia kerja. Coba lihat, studi dari Boston College ini. Keren banget. Mereka ngikutin 81 lulusan terbaik SMA selama 14 tahun. Hasilnya? Mengejutkan. Mereka semua sukses secara konvensional. Jadi manajer, profesional. Tapi, nggak ada satupun yang jadi inovator visioner yang mengubah dunia. Kenapa? Karena sistem pendidikan melatih mereka jadi pemain yang hebat dalam aturan yang sudah ada, bukan buat menciptakan aturan baru. Nah, kecerdasan kreatif itu yang melahirkan inovasi-inovasi keren, kayak kereta super cepat Shinkansen yang desainnya terinspirasi dari burung kingfisher. Itu kan jenius banget. Tapi, ingat, sebuah ide, secemerlang apapun, ya cuma jadi angan-angan kalau nggak ada yang bisa mengeksekusinya. Disinilah letak kuncinya. Jadi, poin paling krusialnya adalah kita harus paham soal kecerdasan yang jadi jembatan antara ide cemerlang dan hasil nyata. Inilah yang seringkali jadi pembeda utama antara orang yang sekedar pintar dan orang yang benar-benar sukses. Ini dia perbedaan utamanya. Book smarts yang kita asah di sekolah itu bikin kita jago mecahin masalah yang soalnya udah jelas aturannya ada. Sementara street smarts atau kecerdasan praktis, ini soal kemampuan kita menavigasi masalah yang abu-abu, membaca situasi sosial, dan paham aturan-aturan tak tertulis di kantor. Dan data ini benar-benar menohok. Jelas banget betapa vitalnya kecerdasan praktis. Studi gabungan dari universitas sekelas Harvard, Stanford, dan Carnegie menyimpulkan kalau 85% kesuksesan karir itu ditentukan oleh soft skill, yang mana itu adalah inti dari kecerdasan praktis. Bukan 50, bukan 60, tapi 85%. Sisanya hard skill cuma 15%. Terus, apa dampaknya buat karir kita? Konkret banget. Data dari LinkedIn membuktikan kalau para profesional yang jago mengkombinasikan hard skill dan soft skill, itu promosinya 8% lebih cepat. Kelihatannya mungkin kecil, tapi dalam persaingan dunia kerja yang ketat, itu ngaruh banget. Oke, setelah paham teorinya, lihat datanya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita melatih kecerdasan praktis ini? Yuk kita lihat rencana aksinya. Jadi, apa aja sih yang perlu kita latih? Mengembangkan kecerdasan praktis itu artinya menguasai kemampuan-kemampuan krusial ini. Jago membaca situasi sosial, bisa beradaptasi dengan cepat kalau rencana berubah, negosiasi yang efektif, berani ambil keputusan, dan yang gak kalah penting, tahu siapa orang yang tepat untuk diajak kerjasama. Ini dia 3 langkah praktis yang bisa Anda mulai sekarang juga. Pertama, cari pengalaman di dunia nyata. Ikut magang atau proyek relawan, itu memaksa Anda keluar dari zona nyaman teori. Kedua, ambil peran aktif. Jangan cuma jadi peserta pasif. Coba deh jadi ketua panitia atau pimpin tim kecil. Disitulah Anda benar-benar belajar navigasi dinamika tim.
Ketiga, latih interaksi secara sadar. Ikut workshop komunikasi atau latihan negosiasi. Anggap aja ini gym untuk soft skill Anda. Dan pesan terpenting dari semua ini adalah, otak kita itu plastis. Nggak ada satupun dari 3 kecerdasan ini yang sifatnya harga mati. Anda bisa secara aktif melatih dan mengembangkannya sepanjang hidup dan karir Anda. Kuncinya cuma satu, usaha yang konsisten. Jadi, sebagai penutup, saya mau ajak Anda untuk refleksi sebentar. Coba lihat tujuan karir Anda saat ini. Dari 3 kecerdasan ini, analitis, kreatif, dan praktis, kira-kira area mana yang kalau Anda tingkatkan bakal memberikan dampak paling besar? Jawaban dari pertanyaan itu adalah langkah pertama Anda menuju kesuksesan yang lebih seutuhnya.